Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novrianti Rizky. Saya ingin mempresentasikan mengenai model optimasi rantai pasok pada multi produk pakaian batik untuk studi kasus di El Rahma Batik dan juga Titin Batik di Yogyakarta. Adapun akan membahas tentang pengenalan open solver, pengertian model MILP pada sebuah rantai pasok, kemudian pemodelan dasar, pengimplementasian pada studi kasus rantai pasok pakaian batik, serta praktek menggunakan open solver. Pengenalan open solver. Apa itu open solver? Open solver itu adalah sebuah ekstensi gratis add-ins untuk Microsoft Excel yang dirancang untuk menyelesaikan masalah optimasi linier, integer, dan juga campuran secara efisien. Berikut adalah tampilan dari open solver itu sendiri. Kelebihan dan kekurangan dari open solver itu sendiri, yaitu kelebihannya itu mudah digunakan terutama bagi pengguna Excel, mampu menyelesaikan suatu masalah dalam skala besar yang tidak bisa diselesaikan solver bawaan dari Excel sendiri. Kemudian gratis dan open source membuatnya itu lebih terjangkau dibandingkan software optimasi komersial lainnya. Namun juga ada kekurangannya. Kekurangannya ini tidak memiliki user interface yang canggih seperti beberapa software optimasi pada umumnya. Terbatasnya pada metode optimasi deterministik seperti linear programming, integer programming, sehingga tidak memiliki fitur optimasi yang berbasis simulasi seperti GA, PSO, dan lain sebagainya. MILP atau Mixed Integer Linear Programming itu adalah sebuah jenis pemodelan optimasi matematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan fungsi tujuan yang linear. Fungsi tujuannya ini yang akan dilakukan adalah meminimasi biaya atau waktu atau memaksimasi profit berbentuk linear. Kemudian dibatasi juga dengan fungsi kendala yang linear, di mana semua batasan dalam model itu nanti dinyatakan dalam bentuk persamaan atau ketidaksamaan yang linear. Kemudian ada juga variabel integer dan continuous, di mana model itu mengandung variabel yang harus berupa bilangan bulat atau integer dan juga variabel yang biasanya bersifat continue atau continuous. Di mana MILP ini adalah perpanjangan dari linear programming yang memungkinkan penyertaan variabel integer yang mewakili keputusan diskrit seperti jumlah unit produk, kemudian rute logistik, dan juga frekuensi dari pengiriman. Adapun model dasar dari eh, ya model MILP yang dibangun di sini adalah dengan menggunakan multi period untuk rantai pasok dua echelon dengan multi vendor dan multi buyer serta multi produk. Langkah pertama kita akan menentukan penentuan indeksnya, di mana T itu adalah indeks periode waktu, kemudian V itu adalah indeks untuk vendor, B itu adalah indeks untuk buyer, X itu adalah indeks untuk produknya. Di mana setelah kita menentukan indeks, maka kita akan mengumpulkan data-data parameter yang diperlukan. Di mana itu ada tingkat produksi pemasok, kemudian ada permintaan pelanggan, biaya setup pemasok, kemudian ada biaya produksi pemasok, kemudian ada biaya pesan pembeli, biaya transport pemasok, biaya simpan pemasok, dan juga biaya simpan pembeli serta kapasitas muatan kendaraannya. Setelah kita mengumpulkan data-data parameter tersebut, nanti kita akan menentukan variabel keputusan atau kebijakan yang optimal untuk suatu perusahaan, di mana nanti kita akan menentukan jumlah produksi pemasok yang optimal, jumlah pengiriman produk pemasok dari pembeli, kemudian jumlah persediaan pemasoknya, jumlah persediaan pembelinya, jumlah penjualan pembeli, serta frekuensi pemesanan dan pengiriman kendaraan dari pemasok ke pembeli, serta variabel binary batch produksi pemasok untuk mempertimbangkan kapan dia produksi ataupun tidak ditentukan dengan angka biner yang muncul nantinya, satu ataupun juga nol. Adapun model dasar ini mempunyai fungsi tujuan setelah kita menentukan variabel keputusan untuk mencapai performansi, yaitu meminimasi total biaya sistem rantai pasok tersebut, yang mana
itu terdiri dari beberapa biaya, yaitu biaya setup, biaya produksi, biaya simpan pemasok, biaya transport, biaya pesan, dan juga biaya simpan pembelinya, di mana dituangkan dalam pemodelan matematisnya adalah sebagai berikut. Kita bisa melihat eh, di sini adalah biaya setup dikali biaya setup vendor V untuk produk X pada periode T dikalikan dengan frekuensi atau berapa kali dia produksinya. Ditambah biaya eh, produksi dikalikan jumlah produksi yang optimum pada pemasok untuk produk X pada periode T. Ditambah biaya simpan eh, pemasok untuk produk X pada periode T dikalikan inventory pada pemasok F untuk produk X pada periode T. Ditambah lagi biaya transportasi pemasok ke pembeli untuk produk X pada periode T dikalikan frekuensi pengiriman pemasok ke pembeli untuk produk X pada periode T ditambah dengan biaya pemesanan pembeli produk X pada periode T dikalikan jumlah frekuensi pemesanan dari pemasok ke pembeli untuk produk X pada periode T ditambah lagi biaya simpan si pembeli untuk produk X pada periode T dikalikan inventory pembeli untuk produk X pada periode T, di mana fungsi tujuan ini yang optimal ini dicapai dengan batasan-batasan sesuai dengan kapasitas dari rantai pasok tersebut. Di antaranya yaitu kapasitas supply demand si pemasoknya, di mana di sini kita tentukan yaitu inventory si pemasok untuk produk X di periode sebelumnya ditambah dengan jumlah produksi si vendor F untuk produk X pada periode T itu harus lebih besar sama dengan inventory si vendor X pada eh, inventory vendor produk X pada periode T ditambahkan ukuran lot pengiriman si vendor ke buyer untuk produk X pada periode T di setiap periodenya. Itu adalah batasan untuk si supply demand si pemasok. Kemudian kita juga ada batasan untuk supply dimensi pembeli, di mana inventory si pembeli untuk produk X di periode sebelumnya itu ditambah ukuran pengiriman yang datang dari pemasok ke pembeli tadi pada produk X di produk T itu harus lebih besar sama dengan inventory si buyer di produk T untuk produk X ditambahkan jumlah penjualan si buyer untuk produk X pada periode T di setiap produk dan juga setiap eh, periodenya. Dilanjut dengan kendala berikutnya yaitu tentunya ada kapasitas produksi dari pemasok sendiri. Kita membataskan jumlah produksi si vendor F untuk produk X pada periode T itu sama dengan kurang dari sama dengan tingkat kapasitas vendor F untuk produk X pada periode T dikalikan dengan produksinya, berapa kali dia produksi atau tidak. Nah, kemudian untuk supaya tidak terjadi shorted di pembeli, sehingga kita memerlukan batasan si apa namanya pembelian jumlah pembelian pada buyer atau pembeli pada produk X pada periode T itu sama dengan jumlah demand si buyer atau pembeli pada produk X di periode T di setiap produk dan juga di setiap periodenya. Nah, tentunya juga di sini ada kapasitas kendaraan, di mana si ukuran lot pengiriman dari vendor ke buyer untuk produk X pada periode T dibagi dengan kapasitas kendaraan. Itu kurang dari sama dengan jumlah frekuensi pengiriman dari vendor F ke pembeli B di untuk produk X pada periode T di setiap produk dan juga di setiap periodenya. Nah, inventory si vendor maupun inventory buyer
dengan frekuensi pengiriman dari vendor ke buyer untuk produk X pada periode T dengan jumlah produksi si vendor pada produk X di periode T dengan ukuran lot pengiriman yang dilakukan vendor ke buyer untuk produk X periode T dengan jumlah pembelian atau penjualan si buyer ke buyer pada produk X pada periode T itu syaratnya harus integer positif atau lebih besar sama dengan 0. Setelah kita membangun model dasar tadi, kita mengimplementasikannya ke studi kasus rantai pasok pakaian batik yang dimana di sini terdiri dari dua eselon, yaitu El Rahma Batik sebagai pemasok, yang dimana di sini El Rahma Batik ini sebagai produsen kerajinan batik yang memproduksi kain batik tulis, cap, maupun juga sablon, di mana dia mempunyai tiga produk utama, yaitu sarimbit batik, blus pria batik, dan juga blus wanita batik yang berada di Pekalongan. Kemudian ada juga si Titin Batik sebagai pembeli atau bayarnya. Titin Batik ini adalah sebuah perusahaan butik atau toko atau grosir yang nanti akan memasarkan produk pakaian batiknya, di mana si Titin Batik ini memiliki tiga cabang untuk memasarkan produk-produk batik sarimbit, blus pria batik, dan juga blus wanita batik. Adapun rantai pasok secara umumnya dari rantai pasok pakaian batik ini yang dua eselon, di mana El Rahma ini terdiri dari pemasok utama yaitu El Rahma Batik satu, pemasok kedua yaitu El Rahma Batik 2, di mana memproduksi tiga jenis batik yaitu sarimbit, blus pria batik, dan blus wanita batik. Kemudian El Rahma ini mempunyai mitra yaitu Titin Batik Titin Batik satu atau Butik satu, Titin Batik 2 atau Butik 2, dan juga Titin Batik 3 atau Butik 3 yang akan menjualkan produk terbaik dari El Rahma Batik yaitu sarimbit, blus pria batik, dan blus wanita batik. Adapun data-data yang diperoleh dari rantai pasok tersebut, kita dapat melihat geografi map dari si pemasok dan juga si pembeli. Si pemasok akan mendistribusikan produk-produknya ke tiga cabang Titin Batik, yaitu yang ada di Yogyakarta, dengan data-data biaya sebagai berikut, di mana ada biaya setup, ada juga biaya produksi untuk di setiap produknya, kemudian ada biaya simpan di El Rahma, ada biaya simpan juga yang ada di Titin Batik, serta biaya pesan Titin Batik, dan biaya transport dan juga kapasitas kendaraannya. Dari data pemasok, kita dapat melihat data produksi dan kapasitas produksinya secara histori, di mana masing-masing pemasok mempunyai kapasitas produksi di setiap jenis produknya. Di pemasok, contohnya pemasok satu, kapasitas produksi di sarimbit itu 500. Kemudian pemasok satu untuk blus pria batik itu 1.200. Kemudian pemasok satu untuk blus wanita batik itu 1.200. Begitu juga di pemasok kedua adalah sebagai berikut. Nah, data yang selanjutnya dari Titin Batik, yaitu data demand dari ketiga cabangnya untuk setiap produknya. Di antaranya kita bisa lihat, yaitu dari Sarimbit Batik di 5 periode adalah sebagai berikut. Kemudian si blus pria batik dan blus wanita batik diteruskan juga dengan cabang kedua dan cabang ketiga. Ini adalah data histori permintaannya untuk 5 periode. Kemudian dari data-data tersebut serta pembangunan model, kita akan dibantu untuk menyelesaikannya dengan menggunakan Open Solver. Dari data-data yang tadi kita kumpulkan, dari rantai pasok tersebut kita masukkan ke dalam Excel dari data tingkat produksinya di pemasok satu dan pemasok 2, kemudian data permintaannya dari butik 1 sampai butik 3 di setiap produknya adalah sebagai berikut. Kemudian dari biaya setup,
setup di pemasok satu dan pemasok dua itu di sini adalah 2.100.000 sekian-sekian. Kemudian biaya produksinya sendiri di setiap pemasok adalah sebagai berikut dan juga berikut data-data yang lainnya yang ada kita dapatkan, kita masukkan semua ke dalam Excel ini. Setelah kita masukkan data-data yang kita dapat tadi, kita membuat matriks variabel keputusan yang kita ingin capai, yaitu tadi apa? Produksi di pemasok satu dan pemasok dua di setiap produknya dan di setiap periode. Kemudian ada jumlah pengiriman dari pemasok ke pembeli untuk setiap produknya. Kemudian ada juga jumlah inventory si pemasok, baik pemasok satu dan pemasok dua, jumlah inventory si pembelinya, kemudian jumlah yang terjual, dan frekuensi pengiriman serta variabel binary produksi pemasok satu maupun juga pemasok dua. Setelah kita menentukan matriks dari variabel keputusan yang kita ingin lakukan, maka kita dapat eh, menentukan kriteria performansi kita di rantai pasok ini, yaitu kita di sini adalah meminimasi total biaya sistem. Nah, di mana tadi ada beberapa komponen biaya yang terlibat, yaitu biaya setup pemasok, biaya produksi pemasok, biaya simpan pemasok, biaya transport, biaya pesan pembeli, serta biaya simpan pembeli. Nah, kita contohkan salah satunya saja. Untuk biaya setup pemasok, kita masukkan pemasok satu untuk produk Sarimbit, itu kita akan mengalihkan biaya setup dari pemasok satu untuk produk Sarimbit itu dikalikan dengan eh, pakai fungsi Excel yaitu sum produk dikalikan dengan jumlah berapa kali dia akan memproduksi pemasok satu ini untuk produk Sarimbitnya. Setelah itu kita lakukan formulasi itu, kita melakukan formulasi yang kedua untuk biaya setup di produk yang kedua di pemasok satu. Caranya sama, tapi berbeda produknya. Kita kalikan dengan sum produk dikalikan dengan jumlah produksi yang nantinya optimal berapa kali dia lakukan untuk produk blus pria batiknya. Itu kita dapatkan untuk biaya setupnya. Begitu juga di pemasok keduanya. Nah, itu sama juga kita lakukan untuk biaya setup di pemasok kedua. Kalau biaya produksi, kita contohkan eh, fungsinya, yaitu untuk produk Sarimbit, itu kita melakukan perkalian sum produk biaya produksi dari Sarimbit pemasok pertama itu dikalikan jumlah produksi yang optimal nantinya akan dihasilkan dengan pemasok satu untuk produk Sarimbit. Begitu juga dengan produk yang kedua yaitu blus pria batik maupun juga wanita batik. Nah, kemudian kita dari situ kita akan ke biaya simpan, di mana biaya simpan ini yaitu perkalian dari biaya simpan eh, biaya simpan dari pemasok satu untuk produk Sarimbit itu dikalikan dengan inventory si pemasok satu untuk produk Sarimbit. Begitu juga dengan pemasok satu dan dua untuk setiap produknya. Untuk biaya transport, di sini ada dua, yaitu di pemasok satu dan pemasok dua untuk di setiap eh, pembelinya. Nah, kita akan mengalihkan si pemasok satu ini mendistribusikan ketiga cabang sehingga dari butik satu sampai butik tiga, pemasok satu ke butik satu dan butik tiga ini dikalikan dengan frekuensi pengiriman si pemasok ke ketiga cabang butik tersebut. Setelah itu, kita akan hal yang sama dilakukan juga di pemasok kedua. Kita akan melakukan lagi formulasi untuk biaya pemesanan pembeli. Di mana ini kita akan melakukan perkalian biaya pesan pembeli berarti biaya pesan
Butik pertama itu untuk produk Sarimbit dikalikan dengan frekuensi pemesanan dari pemasok pertama, butik pertama untuk produk Sarimbit dan juga pemasok kedua, butik pertama untuk produk Sarimbit. Nah, hal yang sama juga dilakukan kepada butik 2 dan juga butik 3 untuk biaya pemesanannya di setiap produk. Dan terakhir, kita ke biaya simpan. Biaya simpan sendiri itu dikalikan formulasinya sama, yaitu kita biaya simpan itu si pembeli di butik 1 untuk produk Sarimbit itu kita kalikan dengan jumlah persediaan butik 1 untuk produk Sarimbit yang optimumnya nanti. Nah, hal itu juga sama kita lakukan pada butik 2, butik 3 untuk setiap produknya. Setelah kita melakukan formulasi-formulasi dengan Excel tadi, nah kita akan mensum total semua biaya tadi yang terlibat, yang dimana ini adalah total biaya sistem yang nanti menjadi kriteria performansi kita. Setelah kita melakukan formulasi di fungsi tujuannya, kita kembali ke sini, yaitu ke fungsi pembatas atau kendalanya. Di mana tadi fungsi kendala itu adalah eh, untuk menentukan untuk mencapai fungsi tujuan sesuai dengan batasan dan sumber daya yang dimiliki rantai pasok tersebut. Contohnya, salah satunya di sini tadi kan kita sudah melakukan eh, pembangunan model batasan supply demand si pemasok. Contoh salah satunya saya di sini untuk pemasok pertama si untuk pada produk Sarimbit, batasan pertama itu adalah inventory vendor X sebelumnya itu kita asumsikan itu adalah 0. Ditambah dengan eh, produksi yang nantinya jumlah produksi yang optimum pada pemasok 1 untuk produk Sarimbit. Nah, di sini tadi ada sisi kiri dan sisi kanan harus balance supply demand dari pemasoknya. Nah, itu untuk produk pertama diasumsikan 0. Untuk produk kedua, kita bisa lihat inventory sebelumnya si pemasok pada produk Sarimpit atau produk pertama di produk kedua itu kita bisa lihat di sini inventory sebelumnya tadi periode kedua berarti produk Sarimbit di sini ditambah dengan jumlah produksi yang nanti akan diproduksi di periode kedua pada pemasok 1 untuk produk Sarimbit. Begitu juga kita akan lakukan untuk periode 3, periode 4, dan juga periode 5. Di mana fungsi batasan ini menyimbangkan, yaitu kita harus lebih dari sama dengan jumlah sisi kanannya, yaitu inventory si pemasok pada produk X untuk produk T. Berarti inventory si pemasok pertama ini untuk produk 1 yaitu Sarimbit pada periode 1 ditambah ukuran lot yang nanti akan dikirimkan ya, ditambah ukuran lot yang nanti akan dikirimkan ke dari pemasok ke tiga cabang tadi butik tadi untuk produk Sarimbit tadi itu dijumlah itu untuk periode pertamanya tadi. Begitu juga untuk periode 2 sampai dengan 5-nya. Itu supply demand si pemasok untuk produk Sarimbit. Kemudian begitu juga dilakukan di pemasok kedua dengan fungsinya yaitu lebih besar sama dengan supaya mencapai fungsi tujuan dengan eh, kapasitas dari rantai pasok tersebut. Kemudian kita juga ada batasan pasokan atau supply demand dari si pembelinya. Contoh salah satunya untuk pembeli atau butik 1 atau pembeli 1 untuk produk Sarimbit ini kita bisa melihat
inventory si buyer atau pembeli untuk produk X di sini Sarimbit sebelumnya itu kita asumsikan nol ditambah dengan ukuran lot yang dikirim dari vendor untuk produk Sarimbit pada butik pertama. Nah, untuk produk pertama. Dari situ kita bisa, begitu juga dengan periode 2 sampai dengan periode 5. Itu untuk sisi kirinya. Untuk sisi kanannya, kita bisa lihat inventory si buyer pada periode 1 untuk produk Sarimbit itu ditambah dengan jumlah penjualan jumlah penjualan jumlah penjualan si butik satu untuk produk Sarimbit di periode 1. Nah, begitu juga dengan periode selanjutnya. 2 dan 3 serta sampai dengan 5. Eh de- Sama juga kita lakukan kepada butik atau pembeli 2 dan juga butik 3 di setiap produknya, balance sisi kiri dan balance sisi kanannya. Dengan fungsinya harus lebih besar sama dengan. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini tadi ada batasan produksi pemasok, di mana pemasok satu itu tadi kita bisa lihat eh, si si produksi pemasok satu untuk produk Sarimbit di periode satu itu harus lebih kecil atau kurang dari sama dengan kapasitas produksinya dikalikan dengan berapa kali atau dia melakukan produksi di pemasok satu untuk produk Sarimbit. Begitu juga kita lakukan pada periode-periode selanjutnya untuk produk Sarimbit. Setelah kita setelah kita masukkan fungsi-fungsi ini dalam Excel, nah ini tadi eh, kita ke pembatas selanjutnya yaitu tidak adanya sorted. Jadi di mana si si penjualan yang sudah optimum tadi untuk produk satu pada produk Sarimbit ini harus sama dengan demand, nanti harus sama dengan sisi kanannya yaitu demand. Nih, ya, nih sama dengan demandnya yaitu 125. Begitu juga dengan yang butik 2 dan butik 3 di setiap produknya dengan asumsi tidak ada sorted, jadi dia harus seimbang. Kemudian harus sama ya, tidak boleh kekurangan. Nah, kemudian terakhir yaitu kapasitas dari kendaraannya untuk pemasok satu dan pemasok 2 di masuk satu ke pembeli satu maupun sampai 3 di setiap produknya. Kita tadi bisa lihat salah satu contohnya yaitu tadi apa tadi? Ukuran lot, ukuran lot yang tadi optimal untuk pemasok satu, butik satu untuk produk Sarimbit dibagi dengan kapasitas produksinya itu kurang dari sama dengan frekuensi frekuensi pengiriman pemasok ke butik satu
untuk produk Sarimbit di periode pertama. Nah, begitu juga kita lakukan di periode selanjutnya di setiap produk dari pemasok ke pembeli. Setelah kita masukkan persamaan model tadi ke dalam fungsi Excel ini, kita akan memasukkan model ini dengan menyelesaikannya dengan open solver ya. Nah, pertama kita lakukan penginputan dulu di open solvernya. Di sini saya sudah melakukannya supaya mempercepat waktu. Kita set dulu tadi ya, set dulu fungsi tujuannya atau kriteria performansinya. Ini adalah eh, fungsi tujuannya tadi ada minimasi biaya ya, sudah saya kunci O43. Nah, kemudian kita masukkan tadi fungsi biayanya minimum. Kemudian tadi constraint-nya kita juga masukkan. Contohnya kita masukkan kita masukkan tadi ya. Misalnya tadi batasan pertama tadi eh contoh saja ini apa namanya? Pasokan satu langsung aja kita blok yang dimana eh tanda ininya itu apa namanya? Batasannya sama. Ini kan lebih besar sama dengan kiri dan kanannya. Nah, ini kita bisa anukan lebih besar sama dengan. Nah, constraint kanannya kita blok lagi. Nah, tuh sehingga didapatkanlah eh nanti hasilnya sebagai berikut yang sudah saya lakukan. Nah, ini ada satu yang berbeda, ada binary dan integer ini, di mana kita nanti akan melakukan eh di sini variabel keputusan ini tadi kan fungsinya sudah dijelaskan, ini harus bersifat integer. Nah, sampai sini saja. Ini bersifat integer. Integer. Positif bulat. Lebih besar daripada nol. Setelah itu, nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, nanti kita akan melakukan variabel binarinya, ya produksi atau tidak produksi, untuk variabel keputusan ini. Nah, di sini. Ini kita add, gini kan. Kemudian kita pilih binary. Nah, nanti kita kemudian pencet add, sehingga didapat langsung masuk ke dalam sini, dapat hasilnya seperti ini. Nah, setelah fungsi-fungsi batasan tadi sudah kita masukkan, kemudian variabel keputusannya juga kita sudah masukkan juga tadi, kita blok saja. Variabel keputusan kita mana matriksnya, kita masukkan, kita add gitu kan. Nah, setelah itu eh, baru kita melakukan ya tadi ya variabel keputusannya kita add ya, apa? Kita blok gitu kan variabel keputusannya. Nah, deng. Nah, selesai itu sudah minimasi, sudah kita masukkan juga tadi tempat sel total biaya yang minimumnya. Kemudian sudah kita masukkan fungsi batasan yang sudah kita bangun tadi, sehingga kita bisa melakukan apa namanya penyelesaian dengan bantuan open solver. Nah, di sini kita akan melakukannya. Kita akan lihat hasil yang optimumnya seperti apa. Dari sini kita akan lihat hasilnya.
Nah, keluar hasilnya. Di sini kita sudah lihat hasilnya dan kita lihat dulu apa namanya kriteria performance kita yaitu minimasi total biaya sistem rantai pasoknya didapatkan 1,4 miliar sekian-sekian dengan hasil keputusan yang optimal adalah sebagai berikut dari produksinya, jumlah pengirimannya, jumlah persediaan pemasoknya, jumlah persediaan pembeliannya, produksi penjualannya, frekuensi pengirimannya, serta variabel eh, binary produksi kapan dia melakukan produksi atau tidak melakukan produksi. Di sini sudah tercatat pengoptimalan yang dilakukan dari pemodelan matematis kita dibantu dengan Open Solver. Nah, setelah itu eh, kita sudah dapatkan, kita lanjut saja ke Excel-nya, ke PowerPoint, di mana ini tadi hasilnya ya, hasil output yang didapat dari Open Solver. Di sini kita akan menganalisa, yang tadi fungsi tujuannya sudah kita dapatkan, kita akan menganalisa aliran output, salah satu saja ya, periode pertama, produksi dengan demand untuk produk sarimbit. Kita bisa lihat ya. Dari sini kita bisa melihat L Rahma sebagai pemasok satu, untuk produk satu, periode satu, dia harus memproduksi yang optimalnya itu adalah 496 pieces, di mana da, di periode pertama, di mana dia nanti akan mengirim pemesanan ke butik 3 di periode satu sebesar 206, sehingga dia mempunyai inventory di periode pertama itu 290. Dan di titin batik di butik ketiga ini ada demand di periode yang sama juga 145 penjualan rimbit, sehingga dia mempunyai inventory di periode satu itu ada 61. Nah, kemudian di El Rahma Batik kedua atau pemasok kedua untuk produk satu sarimbit periode satu, dia menghasilkan keputusan optimal yaitu 550 pieces memproduksi sarimbitnya dan ukuran mengirim sarimbit ini 125 pieces ke butik satu, 424 pieces ke butik 2, di mana sisa inventory si pemasok dua ini ada satu, dan si Titin Batik ini di periode pertama langsung melakukan penjualan habis 125 sesuai dengan pengiriman lotnya tadi sehingga tidak ada inventory. Kemudian si butik kedua ini dia juga ada penjualan sebanyak 145 sehingga masih ada inventorinya yaitu 279. Inventory-inventory ini untuk eh periode selanjutnya. Nah, ini periode duanya. Tadi kita ada inventory di pemasok pertama, yaitu sebesar 290. Namun di keputusan optimal tadi, si El Rahma Batik ini di periode kedua itu harus memproduksi 500 pieces ditambah dengan inventorinya 290 sehingga bertambah, namun juga harus mengirim 483 eh produk sarimbit ini ke butik satu sehingga dia mempunyai inventory 307 di periode kedua, dan si butik satu ini sebelumnya tidak ada inventory namun ada eh, masuk produk 483 sarimbit yang dimana sudah terjual 120 sehingga ada sisa 363 pieces sarimbit di periode kedua di butik satu. Nah, kemudian si El Rahma Batik yang kedua atau pemasok kedua ini eh, dia mempunyai inventory sebelumnya yaitu satu tadi ya. Kemudian di keputusan optimum tadi si El Rahma Batik yang pemasok kedua ini harus memproduksi 550 pieces. Di mana eh di situ setelah dia memproduksi dia harus mengirimkan 551 pieces sehingga tidak ada lagi inventory di pemasok kedua, mengirim ke butik ketiga dengan
jumlah 550 pieces, yang sebelumnya butik 3 ini mempunyai inventory 61 dan terjual di hari yang sama 140 sehingga inventorinya 472. Di butik kedua ini tidak ada eh, supply demand-nya, namun dia ada penjualan 134, masih ada inventory sebelumnya, sehingga masih ada sisa 145 pieces. Berikut begitu juga dengan periode 3, 4, dan juga 5. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.